Apakah Anda tahu bahwa ada amalan yang ringan dan mudah dikerjakan, tapi mendapatkan pahala yang besar? Mau tahu amalan apa saja? Yuk mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baba Kaif Channels, channels yang membahas seputar kata-kata bijak, dakwaan, biografi tokoh Islam, dan motivasi. Harapan kami semoga bisa memberikan yang terbaik dan infonya bermanfaat untuk kita semua. Berikut kita akan membahas amalan yang ringan tapi punya pahala yang besar. Bismillah, kita simak yang pertama. Allah SWT selalu memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bisa melakukan amalan sebanyak-banyaknya, mulai dari melakukan amalan yang ringan hingga melakukan amalan yang berat. Entah amalan ringan atau besar, semuanya mendapatkan pahala. Banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan seberapa besar pahala yang akan diperoleh jika melakukan amalan tertentu. Kendati demikian, ada beberapa amalan ringan berpahala besar, mudah dilakukan, namun memiliki pahala yang besar. Pahala salat subuh dan isya berjamaah. Salat subuh dan isya berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa salat isya berjamaah sama dengan salat malam separuh malam. Salat subuh dan isya berjamaah sama dengan salat malam satu malam penuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa siapa saja yang melaksanakan sholat isya berjamaah seolah-olah menunaikan sholat setengah malam, dan siapa saja yang melaksanakan sholat subuh berjamaah sama seperti orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Keutamaan lainnya terhindar dari sifat munafik. Salat subuh dan isya berjamaah adalah ciri orang mukmin, dilindungi Allah. Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka yang konsisten salat berjamaah, dimudahkan rezeki. Salat subuh berjamaah dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Kesimpulan, salat subuh dan isya berjamaah adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Selain mendapatkan pahala yang besar, juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Tips: bangun lebih awal agar bisa salat subuh berjamaah. Ajak keluarga, ciptakan suasana ibadah yang menyenangkan bersama keluarga. Istiqomah, lakukan terus-menerus agar menjadi kebiasaan. Mendoakan orang lain. Amalan ringan berpahala besar yang terus mengalir. Berikutnya adalah mendoakan orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa saja yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim, melainkan para malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Muslim No 4912. Manfaat mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain adalah amalan mulia yang memiliki banyak manfaat, baik bagi orang yang didoakan maupun orang yang mendoakan. Berikut beberapa di antaranya. Pahala yang besar: setiap doa yang tulus untuk kebaikan orang lain akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Doa yang mustajab: doa untuk sesama muslim, terutama yang dilakukan secara diam-diam, sangat mungkin dikabulkan oleh Allah SWT. Cinta kasih yang tumbuh. Mendoakan orang lain menumbuhkan rasa cinta, kasih, dan kepedulian terhadap sesama. Hubungan sosial yang harmonis. Saling mendoakan dapat mempererat tali silaturahmi dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis, tenang, dan damai. Melalui doa, hati menjadi tenang dan damai karena kita menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Perlindungan dari Allah. Orang yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang lain akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama.
Muslim No. 4912. Kesimpulan, mendoakan orang lain adalah investasi akhirat yang sangat menguntungkan. Selain mendapatkan pahala yang besar, juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mempererat hubungan dengan sesama. Mari kita biasakan untuk selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Oleh sebab itu, perbanyaklah mendoakan orang lain dengan takwa dan hati yang tulus. Namun Allah SWT mengajarkan manusia untuk tidak pernah mendoakan orang lain untuk suatu keburukan, mendoakan orang kafir agar diampuni, serta mendoakan hal-hal yang tidak akan mungkin. Menunggu sholat Jumat, amalan ringan berpahala besar. Selanjutnya adalah menunggu sholat Jumat dan bersegera ketika waktunya datang. Menunggu sholat Jumat menghasilkan pahala yang sama besarnya dengan puasa serta sholat malam selama setahun. Ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan jika kita sabar menunggu waktu sholat tiba. Berikut beberapa manfaat menunggu sholat Jumat. Pahala yang besar, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama, seakan akan berkurban dengan seekor unta or sapi. Siapa saja yang berangkat pada jam ketiga, seakan akan berkurban dengan kambing bertanduk. HR, Bukhari, dan Muslim hadits. Ini menunjukkan bahwa semakin awal kita datang ke masjid, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Meningkatkan keimanan dengan duduk di masjid menunggu sholat Jumat, hati kita akan menjadi lebih khusyuk dan tenang. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau mendengarkan ceramah. Hal ini akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, menumbuhkan kesabaran. Menunggu sholat Jumat mengajarkan kita untuk bersabar. Kita dilatih untuk tidak terburu-buru dan selalu mengutamakan waktu sholat. Meningkatkan solidaritas. Dengan menunggu sholat Jumat bersama-sama, kita akan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Mendapatkan doa malaikat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat selalu mendoakan orang-orang yang duduk menunggu sholat. HR, Muslim. Kesimpulan, menunggu sholat Jumat adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain mendapatkan pahala yang besar, kita juga akan merasakan ketenangan hati, peningkatan iman, dan semakin eratnya tali persaudaraan. Datanglah ke masjid lebih awal agar mendapatkan tempat yang nyaman dan khusyuk dalam beribadah. Manfaatkan waktu menunggu dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau mendengarkan ceramah agama. Ajak keluarga dan teman untuk bersama-sama datang ke masjid. Jangan lupa untuk selalu menjaga adab selama berada di masjid. Yang ketiga yaitu berzikir. Berzikir merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pahalanya besar sekali. Dengan mengingat Allah SWT, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan iman semakin kuat. Berikut beberapa manfaat berzikir. Mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah SWT. Dengan berzikir, kita semakin dekat dengannya dan merasakan kehadirannya dalam setiap langkah kehidupan. Menenangkan hati. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Qiyas Ar-Ra'd 28. Zikir mampu meredakan kecemasan, menghilangkan rasa khawatir, dan memberikan ketenangan jiwa, mencegah perbuatan buruk. Orang yang sering berzikir akan terhindar dari perbuatan buruk seperti ghibah, namimah, dan perbuatan dosa lainnya. Zikir mengingatkan kita akan pengawasan Allah SWT, meningkatkan keimanan. Zikir secara rutin akan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Kita akan semakin yakin akan keberadaan Allah dan janji-janjinya, melindungi diri dari gangguan setan. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia. Dengan berzikir, kita membangun benteng pertahanan yang kuat
sehingga setan sulit menggoda kita, membuka pintu rezeki. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah kepadaku, aku akan ingat pula kepadamu." Qiyas Al-Baqarah 152. Dengan selalu mengingat alam, rezeki kita akan semakin lancar dan berkah. Jenis-jenis zikir: zikir nafsi, zikir yang diucapkan dalam hati; zikir lisani, zikir yang diucapkan dengan lisan; zikir kalbi, zikir yang dilakukan dengan hati yang khusyuk dan penuh kesadaran. Contoh zikir: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astagfirullah. Waktu-waktu yang baik untuk berzikir: setelah syalat fardu, sebelum tidur, saat sedang melakukan aktivitas, ketika merasa sedih atau gelisah. Kesimpulan, berzikir adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan. Dengan berzikir, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita biasakan berzikir setiap saat dan di mana saja. Pahala ringan berpahala besar selanjutnya, yaitu mendengarkan adzan. Mendengarkan adzan adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Suara merdu adzan yang menggema memanggil umat Islam untuk melaksanakan syalat, juga membawa sejumlah manfaat bagi jiwa dan raga. Berikut beberapa di antaranya. Mengingatkan akan kewajiban syalat. Suara adzan adalah pengingat bagi setiap muslim untuk segera melaksanakan syalat 5 waktu. Dengan mendengarkan adzan, kita akan terdorong untuk meninggalkan segala aktivitas duniawi dan segera menuju masjid, menumbuhkan rasa takwa. Adzan mengandung kalimat-kalimat tauhid yang agung. Dengan mendengarkannya, hati kita akan semakin khusyuk dan rasa takwa kepada Allah SWT akan semakin bertambah. Menenangkan hati, suara adzan yang merdu memiliki efek menenangkan bagi jiwa. Mendengarnya dapat mengurangi stres dan membuat hati menjadi lebih tenang. Mencegah perbuatan buruk, adzan adalah panggilan untuk kebaikan. Dengan mendengarkannya, kita akan terhindar dari perbuatan buruk dan selalu berusaha untuk berbuat baik, mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendengar azan lalu mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, maka dituliskan baginya pahala seperti pahala muadzin itu." HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan betapa besar pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang mendengarkan azan dan menjawabnya. Mengusir setan. Azan adalah suara yang sangat dibenci oleh setan. Ketika mendengar azan, setan akan lari tunggang langgang. Amalan ketika mendengar azan: menjawab azan dengan mengucapkan kalimat yang sama seperti muadzin, bersegera menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat dan mengganti dengan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca Al-Quran atau berzikir. Kesimpulan, mendengarkan azan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, azan juga membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu menyimak azan dengan khusyuk dan berusaha untuk menunaikan syalat tepat waktu. Amalan berpahala besar selanjutnya yaitu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam dan memiliki banyak sekali manfaat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Berikut adalah beberapa manfaat membaca bismillah. Perlindungan dari setan. Bismillah adalah benteng yang kuat untuk menangkal gangguan setan. Dengan membaca bismillah sebelum memulai segala aktivitas, kita seolah-olah telah meminta perlindungan Allah SWT dari godaan setan. Pembuka rezeki. Membaca bismillah sebelum melakukan aktivitas seperti bekerja, berdagang, atau mencari nafkah lainnya, diyakini dapat memperlancar rezeki, mencegah musibah. Bismillah juga berfungsi sebagai doa untuk meminta perlindungan dari segala macam musibah dan bencana, menghapus dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca kalimat bismillah, maka tak tersisa sedikit pun dari dosa-dosa yang kecil." HR Muttafaqun alaih. Memberikan berkat. Segala aktivitas yang diawali dengan
membaca Bismillah akan mendapatkan berkat dari Allah SWT, mempermudah segala urusan. Membaca Bismillah dapat mempermudah segala urusan yang kita hadapi, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Meningkatkan keimanan. Sering membaca Bismillah akan semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT dan meningkatkan keimanan kita. Kapan harus membaca Bismillah? Sebenarnya, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah sebelum memulai segala aktivitas, baik yang besar maupun yang kecil. Beberapa contoh situasi di mana kita dianjurkan membaca Bismillah antara lain: sebelum makan dan minum, sebelum tidur, sebelum belajar, bintang sebelum bekerja, sebelum bepergian, sebelum memulai suatu pekerjaan. Kesimpulan, membaca Bismillah adalah amalan yang sangat sederhana, namun memiliki manfaat yang sangat besar. Dengan membiasakan diri untuk selalu membaca Bismillah dalam setiap aktivitas, kita akan merasakan keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Yang terakhir adalah berwudu dengan sempurna. Berwudu adalah salah satu ibadat yang sangat penting dalam Islam. Selain sebagai syarat sah salat, berwudu juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan spiritual. Berikut adalah beberapa manfaat berwudu: membersihkan diri secara fisik. Wudu membersihkan anggota tubuh yang terkena air dari kotoran dan kuman. Hal ini tentu saja sangat baik untuk kesehatan. Menenangkan hati, gerakan-gerakan dalam berwudu dan bacaan doa yang menyertainya dapat menenangkan pikiran dan hati, meningkatkan konsentrasi. Wudu membuat kita lebih fokus dan konsentrasi dalam menjalankan ibadah syalat, mendekatkan diri kepada Allah. Berwudu adalah bentuk ibadah yang langsung kepada Allah SWT. Dengan berwudu, kita semakin dekat dengannya, menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba melaksanakan wudu dengan sempurna, melainkan Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." HR Al-Baza, memberikan cahaya pada wajah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar karena bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu memperpanjang sinarnya, hendaklah ia melakukannya." HR Muslim, meredakan amaran. Wudu dapat membantu menenangkan diri dan meredakan amarah, meningkatkan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berwudu secara teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik, seperti mengurangi risiko penyakit kulit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kesimpulan, berwudu adalah ibadat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain sebagai syarat sah salat, berwudu juga membawa banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan spiritual. Dengan berwudu, kita tidak hanya membersihkan diri secara fisik, tetapi juga membersihkan hati dan jiwa. Dan inilah rahasia agar sukses beramal. Berikut beberapa tips beramal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama yaitu kamu harus mulai dari yang kecil, tidak perlu langsung dengan jumlah besar, bahkan sedikit saja sudah bernilai jika dilakukan dengan tulus ikhlas, dan jangan lupa lakukan secara konsisten terus-menerus. Walaupun kecil lebih disukai Nabi daripada besar tapi jarang. Yang kedua, kamu juga harus cari tahu kebutuhan sekitar. Donasikan pada lembaga atau individu yang benar-benar membutuhkan bantuannya untuk alokasi beramal kita, seperti shodakon, bantuan tenaga pengajar, atau donasi bencana alam dan sebagainya. Amal jariah, pilih amal yang manfaatnya terus mengalir, seperti membangun sumur, masjid, membangun jalan, atau memberikan beasiswa. Lalu yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah ikhlas. Niatkan hanya karena Allah, jangan mengharapkan imbalan duniawi, ingin dipuji atau riya. Karena hati-hati, pahalanya bisa hangus dan hilang hanya karena pamer, rugi sekalikan. Dan yang terakhir adalah kamu lakukan amal kamu dengan cara konsisten. Jadikan beramal sebagai kebiasaan, bukan hanya saat ada kesempatan. Lakukan dari yang termudah dan lakukan secara terus-menerus. Dan perlu diingat bahwa setiap amal baik, sekecil apapun, akan memberikan pahala yang besar. Maka teruslah berbuat baik.
telah kita simak 7 amalan ringan pahalanya besar yang jarang diketahui. Semoga dapat menginspirasi kita untuk terus mengamalkannya dan menjadi bekal amal yang banyak untuk dunia dan akhirat. Insya Allah, amin. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat terus memberikan yang terbaik. Saya Baba Kaif pamit undur diri. Sampai jumpa di konten bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.